Halo semuanya, perkenalkan nama saya Isman Nurlistian, Prodi PGSD UPPJJ Surabaya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital, khususnya berdasarkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun kualitas bangsa. Dalam konteks pendidikan, pilar dapat dimaknai sebagai dasar atau tiang penyangga yang menjaga agar sistem pendidikan tetap kokoh dan terarah. Tanpa pilar yang kuat, pendidikan hanya akan berfokus pada nilai akademik semata, tanpa membentuk karakter, moral, dan kemampuan sosial peserta didik. Karena itu, pemikiran Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan hingga saat ini, terutama di era digital yang penuh dengan perubahan cepat. Ki Hajar Dewantara menawarkan 3 prinsip utama dalam pendidikan, yaitu 1. Ingarso sung tulodo, yang artinya di depan memberi teladan. Seorang pendidik harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik, baik dalam sikap, perilaku, maupun penggunaan teknologi. Misalnya, guru tidak hanya mengajarkan etika digital, tetapi juga menunjukkan bagaimana menggunakan media sosial secara bijak. Kedua, Ing Madyo Mangun Karso, yang artinya di tengah membangun semangat. Jadi, guru tidak hanya memberi perintah, tetapi hadir bersama siswa untuk membimbing dan memotivasi mereka. Dalam pembelajaran daring, prinsip ini terlihat ketika guru aktif berdiskusi, memberi dukungan, dan menciptakan suasana belajar yang interaktif. Ketiga, Tuturi Handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan. Jadi, peserta didik diberi ruang untuk berkembang secara mandiri, sementara guru tetap memberikan arahan dan dukungan. Contohnya, siswa diberi kesempatan mencari sumber belajar digital sendiri, membuat proyek kreatif, atau belajar melalui platform online. Di era digital, teknologi telah merubah cara belajar dan mengajar. Pembelajaran kini dapat dilakukan secara daring melalui dari berbagai aplikasi dan media digital. Hal ini memberikan banyak manfaat, seperti akses informasi yang lebih luas dan pembelajaran yang lebih fleksibel. Namun, di sisi lain juga muncul berbagai tantangan. Pertama, tantangan literasi digital. Tidak semua siswa mampu menyaring informasi dengan baik. Banyak sekali peserta didik mudah terpengaruh dengan hoax, konten negatif, atau penggunaan media sosial yang berlebihan. Disinilah prinsip Ingarso sung tulodo penting untuk diterapkan. Guru dan orang tua harus menjadi teladan dalam menggunakan teknologi secara sehat dan bertanggung jawab. Kedua, tantangan karakter peserta didik. Kemajuan teknologi kadang membuat interaksi sosial berkurang dan menurunkan sikap disiplin maupun empati. Karena itu, prinsip Ing Madyo Mangun Karso relevan untuk membangun komunikasi dan semangat belajar yang humanis, meskipun dilakukan secara online. Ketiga, perubahan peran guru. Saat ini, guru bukan lagi satu-satunya sumber pengetahuan, karena informasi dapat diperoleh melalui internet. Guru harus bertransformasi menjadi fasilitator, pembimbing, dan pengarah pembelajaran. Hal ini sesuai dengan prinsip
Tutwuri Handayani, di mana guru mendukung siswa agar mampu belajar secara mandiri dan kreatif. Menurut saya, pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan untuk menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Di tengah perkembangan teknologi, pendidikan tidak cukup hanya menghasilkan siswa yang pintar secara akademik, tetapi juga harus membentuk karakter, etika, kreativitas, dan tanggung jawab sosial. Jika prinsip keteladanan, motivasi, dan pendampingan diterapkan secara seimbang, maka pendidikan Indonesia dapat menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas digital, tetapi juga berkarakter dan berbudaya. Karena itu, nilai-nilai pendidikan Ki Hajar Dewantara perlu terus diterapkan dan disesuaikan dengan perkembangan zaman agar pendidikan Indonesia tetap maju tanpa kehilangan jati dirinya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa.